Zumratul Mu'minin rahimahullah. Kita lanjutkan tentang bagaimana memilih pasangan hidup, memilih istri pendamping dalam perjalanan hidup ini yang bisa menjadikan kita berbahagia bersama dia. Kaum pria memiliki kecondongan dan selera yang berbeda-beda dalam memilih pasangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 lihat, ada yang menikah karena harta. Kadang-kala sebagian lelaki seleranya cari wanita yang berduit. Bahkan dia ngomong nggak apa-apa, janda tua yang penting banyak fulus. Itu ada selera-selera kayak gitu. Hati-hati kalau ada yang meminang putri kita tuh, lelaki model kayak gitu jangan diterima. Karena apa? Karena anak kita hanya dijadikan sarana untuk dapat duit. Kalau dia nggak dikasih duit, dia akan marah. Dia akan menjadikan anak kita sebagai alat saja. Tapi itu realita kita lihat. Ada seorang laki menikahi wanita itu karena gara-gara hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena faktor garis keturunan, ningrat. Kalau di Arab itu qabilah itu ada makomnya beda-beda. Ada yang disebut gabail, masya Allah, marga-marga yang memiliki banyak pengikut umpamanya. Atau kalau di sini mungkin anaknya bupati, anaknya siapa. Yang ketiga, li jamaliha, ada yang menikahi wanita karena cantik. Tidak sedikit lelaki, ya rata-rata lelaki itu suka dengan wanita yang cantik. Namun relatif, kecantikan itu relatif. Yang buat antum cantik belum tentu menurut ana cantik. Yang menurut ana cantik belum tentu menurut antum. Itu relatif. Tapi ada yang karena kecantikannya. Kenapa kalau nikahin perempuan itu, dia akan mengatakan, Ustaz, di kampung nggak ada yang lebih cantik dari dia. Dia tuh bunga desa. Masya Allah. Tapi dia lupa bahwasanya yang namanya kecantikan itu tidak akan bertahan lama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang keempat, ada lelaki yang meminang wanita karena agamanya, didinya. Terkadang agama ini jadi faktor terakhir. Yang pertama kaya, yang kedua faktor kedudukan, yang ketiga cantik. Kalau sudah dapat nih cantik, kaya, juga orang terhormat, agamanya nggak ada, apa kata kita? Gampang Ustaz, agama kan bisa diperbaiki. Ada orang yang nggak benar kayak gitu. Dia lupa bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadfar bilatid din taribat yada." Kalau kau ingin selamat hidup, kau ingin membina rumah tangga yang dapat mengantarkan menuju surga, cari yang agamanya baik. Selamat hidup. Bagaimana seorang yang memiliki istri yang cantik tapi kurang ajar sama suaminya? Istri cantik dan kaya, karena merasa dia yang punya duit, dia menekan suaminya. Apa gunanya? Tapi kalau kita memiliki istri yang salihah, yang agamanya baik, selamat hidup di dunia dan akhirat, insyaallah. Itu faktor yang pertama. Carilah wanita yang agamanya baik dan akhlaknya mulia, yang dia menerima suami apa adanya.
Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang harta yang paling mulia, yang seharusnya kita berlomba-lomba mengumpulkan harta itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala iman. Harta yang paling mulia di muka bumi ini tiga. Yang pertama, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, hati yang bersyukur. Dan yang ketiga, istri yang membantu suami untuk taat kepada Allah. Yang kalau malam hari dibangunin, bang, kamu sholat witir, Masya Allah. Dibangunin, bang, besok hari Senin, bang, kamu puasa sunnah, Masya Allah. Istri kayak gini nih yang dicari. Bukan istri yang dapat membantu urusan dunia, istri yang membantu bikin rumah, bukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, carilah istri yang maharnya murah. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min yumnil mar'ati taisiru rahimiha wa taisiru sadaqiha. Kata Nabi SAW, termasuk berkahnya seorang wanita itu yang gampang melahirkan rahimnya dan yang murah, mudah maharnya. Di Aceh berapa pasaran? Hah? 16 apa? 40 apa? 120 gram. Masya Allah, susah. Cari yang 5 gram. Ya, kita cari. Dan antum bisa milih. Kalau orang tua yang sudah soleh, orang tua yang agamanya baik, dia tidak akan melihat kepada duit. Dia melihat anaknya nih, Masya Allah, dipinang oleh seorang lelaki yang soleh. Makanya antum cari mahal yang murah. Tapi kalau memang pasarannya kayak gitu, memang ada pasarannya. Jadi kalau nikah, kadang-kadang kita nikah tidak disebutkan mahar. Sudah, aku kawinkan kau dengan putriku, lalu kita katakan aku terima. Selesai pernikahan, maharnya tidak disebutkan, maka maharnya ikut pasaran. Kalau perempuan kayak gini nih, cantik, anaknya orang kaya, berpendidikan, umpamanya maharnya 1 miliar, ya 1 miliar dibayar. Itu ikut pasaran. Ketika kita tidak mampu, nggak apa-apa, ngutang. Boleh kredit mahar itu. Boleh jemaah. Jadi ketika akad nikah itu ada yang namanya naqdan. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Naqdan artinya cash, bayar di depan. Tapi ketika antum nggak mampu, katakan qabiltu nikaha wa tazwijaha bit taksir, dengan kredit selama 20 tahun. Boleh, kita bicara syariat nih boleh. Ketika kita nggak mampu. Kalau orang tua terima, ahlan wa sahlan. Nggak terima, ya jangan dikawini. Makanya antum kalau di sini mahal, berangkat ke Jawa, kita cari. Ada di sana yang insya Allah 5 gram. 5 gram itu 2 juta. Subhanallah. Ini ikut tradisi kadang-kadang. Di Arab mahal. Yang pertengahan itu ya kira-kira 80.000 real. 8 kali 4 berapa? Ya 320 juta. Makanya banyak di situ perawan tua dan banyak lelaki bujang tua. Nggak kawin-kawin. Akhirnya kawin sama pembantu. Kadang-kala karena nggak bisa, dia datang ke Indonesia menikah karena mahal nikah di situ. Padahal para ulama sudah berusaha untuk menjelaskan bahwasanya mahar yang mahal itu bukan pertanda kemuliaan buat wanita itu, bukan. Kadang-kadang kan orang ngomong, itu berapa maharnya? 100 juta, 200 juta, bangga-banggaan dengan maharnya, bukan. Bahkan Rasul SAW mengatakan termasuk berkahnya seorang wanita yang maharnya sedikit. Sehingga suami itu kalau maharnya sedikit, dia mau sama istrinya, akan nuntut yang macam-macam. Tapi kalau dia bayar mahal, kadang-kadang suami mengatakan, ana bayar mahal ini jangan macam-macam. Itu terjadi jemaah.
Mulai pertikaian gara-gara mahar kadang-kadang. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi yang akhlaknya mulia, yang agamanya baik, kemudian yang maharnya sedikit. Yang ketiga, cari yang subur dan penyayang. Jangan sembarangan cari istri. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu tujuan pernikahan. Bukan hanya memuaskan nafsu birahi. Maka Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Abu Dawud, beliau mengatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukafir bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang al-wadud. Al-wadud itu yang pengasih. Jangan melihat kepada wajah. Ada wajah cantik tapi ngomongnya kasar. Ada tuh wanita-wanita yang pedes kalau ngomong. Wajahnya cantik tapi gak sesuai. Cari yang wadud, pengasih, penyayang. Sayang sama suaminya, sayang sama mertuanya, sayang sama anak-anaknya. Bagaimana kita mengetahui wanita yang penyayang? Dari pergaulan. Ada perempuan-perempuan yang senang sama anak kecil. Jadi sejak dia itu gadis, kalau ada anak kecil dia gendong, ya, dia sayang, Masya Allah. Tapi ada gadis-gadis yang kalau ada anak kecil diusir. Sana-sana, jangan gangguin. Jangan kawin sama kayak gini. Akhirnya anak kita gak diurusin sama dia. Nah, ada perempuan yang memang gak mengurus sama anak. Ada. Maka dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, carilah yang penyayang. Sehingga hidup kita, Masya Allah. Kadang-kadang ada lelaki ketika kaya disayang sama istrinya. Ketika jatuh tua miskin, ma'assalam, assalamualaikum. Dia tinggal. Ada kejadian ini, subhanallah, seorang lelaki menikah dengan wanita, Masya Allah, cantik tuan. Dan lelakinya ganteng juga. Suatu saat lelakinya kecelakaan, stroke. Sama istrinya ditinggal. Maka hati-hati, kita jangan melihat kecantikannya juga. Lihatlah kepada al-wadud yang pengasih pada kita. Yang kalau kita pulang ke rumah ditanyain sama istri, bang, mau yang hangat apa yang dingin? Masya Allah. Itu cari istri kayak gitu tuh. Al-walud yang subur yang banyak anak. Ada perempuan yang Masya Allah, tiap tahun punya anak. Cari yang kayak gitu. Ada perempuan yang sulit punya anak, harus ke dokter dulu, ke sana dulu, usaha bertahun-tahun, kadang-kadang ya Allah sulit. Rasulullah SAW menyuruh kita cari yang wali, yang subur. Jangan takut, Indonesia ini luas. Antum berpikir, Ustaz, kita nggak KB. KB itu boleh kalau untuk mengatur kelahiran, bukan membatasi kelahiran. Bapak-bapak kita anaknya banyak-banyak, semuanya jadi orang. Nggak ada yang jadi macan. Nah, kita lihat. Kadang-kadang sekarang takut, Ustaz, nanti anak banyak gimana mendidiknya, gimana duitnya, subhanallah. Kau tidak ngasih rezeki sama anak. Allah yang ngasih rezeki. Dia di perut ibunya, siapa yang ngasih makan? Allah. Ketika kau mati, siapa yang akan ngasih makan? Allah, bukan kau. Maka jangan takut. Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kita ngasih rezeki sama anak-anakmu, dan kepada kalian kita juga yang kasih rezeki, kata Allah. Maka cari yang subur. Ada seorang ustaz di Bondowoso, Masya Allah, dari satu istri punya anak 27. Masya Allah. Jadi antum yang bukan ustaz paling tidak separuh. 13 cukup lah, Masya Allah. Satu istri. Ibu-ibu jangan takut. Kadang-kadang Ustaz udah tua, gimana punya anak lagi? Subhanallah. Khadijah radhiyallahu taala anha setelah umur 40 tahun punya anak 6. Setelah umur 40 tahun. Jadi jangan selalu percaya sama omongan dokter. Oh, ini kalau punya anak susah, berat nanti. Iya. Yang bikin berat itu kita sendiri. Yang bikin mudah itu Allah Jalla Jalla. Semua yang sulit akan jadi mudah kalau Allah berkehendak. Kadang-kala alasannya masalah mendidik anak sulit, Ustaz. Subhanallah.
Kita ini kalau dikasih rezeki anak sama Allah, Allah akan kasih kekuatan kita didik anak kita insya Allah. Tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Ada seorang ustaz punya anak 7, semua anaknya hafizul Quran. Ada orang punya anak satu anaknya narkoba di penjara. Satu. Itu realita kita lihat. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, ya orang tua lah perhatikan anaknya, minta tolong sama Allah. Nih ya Allah, kau kasih kami anak nih, kita doa Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian cari istri yang cocok sama mata kita. Makanya disyariatkan nadhar. Nggak boleh, bukan nggak boleh sih. Jadi antum kalau menikah jangan cuma dengar dari orang. Nih calon istrimu nih kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini ya. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Anak cocok, bismillah. Kawin sudah. Nggak ngelihat bahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk melihat wanita yang hendak kita nikahi. Beliau berpesan kepada seorang sahabat, "Anadharta ilaiha?" Apakah kau sudah melihat kepada perempuan yang kau mau nikahi? Lah, belum, kata dia. "Fadhhab fandur ilaiha." Berangkat kau lihat tuh wanita. Kalau kau cocok, maka kau nikahi. Karena terkadang berita dari orang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dianjurkan untuk melihat. Syaratnya melihat wanita yang hendak kita nikahi, yang pertama memang ada niat mau menikahi. Yang kedua ada harapan diterima. Antum kalau sudah nggak bakal diterima, nggak usah dilihat tuh perempuan. Akhirnya kita cuma ngelihat perempuan, nggak boleh. Nah, perempuan itu memang kayaknya anak insya Allah diterima. Biasanya itu istilahnya ada lampu hijau. Kayaknya bismillah, kayaknya ente bisa begitu. Berangkat. Lihat, apa dilihat? Dilihat yang biasa dia pakai di rumah. Ya, boleh melihat rambutnya tanpa dia bersolek, biasa-biasa aja. Itu diperbolehkan. Jangan hanya percaya dengan omongan orang, karena terjadi di kota Ain. Kota Ain itu ada di Imarat sana. Ada seorang anak yang menikah dengan seorang wanita pilihan ibunya tanpa dia melihat. Dia percaya sama ibunya. Dan ibunya ketika menceritakan, ya bayangan dia sudah, hidungnya kayak gini, matanya kayak gini, rambutnya kayak gini, udah dalam bayangan dia cocok nih seperti itu. Pas malam pernikahan, subhanallah, dia lihat istrinya, shock. Ternyata istrinya tidak seperti yang dia bayangkan. Kan kita ketika dikasih tahu sama orang langsung menghayal kan. Ternyata tidak sesuai. Itu anak subhanallah. Itu pernikahan diceritakan dalam kitab itu, bahwasanya menghabiskan biaya 1 juta dirham. Kira-kira hampir 4 miliar. 2 minggu cerai. Dan tidak disentuh tuh wanita sama tuh laki. Karena dia nggak pas. Makanya anjuran syariat Islam, masya Allah, diperintahkan untuk melihat ya, agar kita benar-benar pas dengan calon muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah kita udah pas, sudah cocok, ingat ada acara khidbah yang sesuai dengan syariat, ada walimah yang sesuai dengan syariat. Walimah itu tidak harus besar-besaran. Awlim walau bisya. Adakan walimah walaupun potong 1 kambing. Ustaz, kalau nggak punya kambing boleh potong ayam? Boleh? Boleh. Islam itu mudah. Kita yang kadang-kadang memberatkan pernikahan itu. Harus ngundang 100 orang, 200 orang, 1000 orang. Nggak ada tuh aturannya. Aturannya walimah. Walaupun 1 ekor kambing. 1 ekor kambing cukup buat berapa orang? Mau 50 orang, ya bismillah 50 orang kita undang. Dan walimah itu tidak harus langsung. Boleh ditunda. Ketika kita punya rezeki kita walimah. Dan boleh walimah itu, kalau di Jawa itu banyak tukang sate keliling. Antum boleh walimah, mamanya habis isya ngomong, yang di masjid ikut ke rumah sini. Ada apa nih? Walimah anak. Panggil penjual bakso sini. Nih makan bakso semua. Boleh nggak? Boleh. Kita yang memberatkan diri kita dengan walimah yang mewah-mewahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'am
ta'amul walimah yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah yang diundang orang-orang yang kaya, yang miskin tidak diundang. Orang kaya itu nggak butuh makan, udah biasa dimakan enak. Kadang-kala kita lihat di walimah kalau yang diundang orang kaya, dia makan tuh cuma sedikit, sisanya ditaruh di bawah porsi. Tapi coba yang kita undang orang-orang miskin, masya Allah, piringnya bersih, bahkan dia pegang mau dicuci di mana Pak piringnya? Karena dia, subhanallah, yang seperti ini kita tidak undang, nggak berkah walimah kita. Allah murka. Maka tolong perbaiki walimah kita. Kita ingin rumah tangga ini barokah. Kita cari barokah tapi ternyata kita tinggalkan berkah. Maka mulai saat ini undanglah masyarakat sekitar. Ngundangnya nggak harus di gedung pernikahan, nggak harus. Kita bisa habis asar kita undang orang-orang kampung, bismillah ke rumah semuanya ya. Nanti habis isya kita makan di rumah orang sekitar. Dan bahagianya mereka tatkala kita kasih makan makanan yang spesial buat mereka. Dan boleh walimah 3 hari sampai seminggu, boleh. Dalam artian hari ini makan siang kita undang jemaah masjid Baitur Rahim. Besok kita undang jemaah masjid Istiqomah. Besok kita undang RT 2, RT 3, boleh. Nggak harus kita sewa terop, ya bikin tenda ini itu, enggak. Innal Islam yusrun, innad dina yusrun, kata Rasulullah SAW. Agama ini mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalab. Dan tidak ada orang yang mempersulit kecuali dia akan dikalahkan oleh agama. Jangan mempersulit diri. Sehingga banyak orang menikah ditunda-tunda gara-gara maharnya berlebihan. Gara-gara pesta pernikahannya harus potong 20 ekor kerbau umpamanya. Atau apa? Nah, agama ini mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah walimah pakai kambing, beliau pernah walimah pakai kurma. Ketika nikah dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling mulia. Walimahnya enggak besar-besaran, sesuai dengan kemampuan dan jangan memberatkan orang. Kemudian setelah menikah, ingat ada adab-adab pernikahan, mendoakan istrinya, ya, dipegang ubun-ubun istrinya. Kemudian banyak hal yang harus dipelajari ketika seorang hendak menikah. Tapi intinya, bagaimana bergaul dengan istri kita, bagaimana istri bergaul dengan suaminya. Allah Jalla Jalla berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhun, kalau kalian benci sama istri kalian, nih konteksnya dalam kondisi benci kita sama istri kita. Apa kita ceraikan? La. Kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci ternyata Allah menjadikan di baliknya kebaikan yang banyak sekali. Kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan istri, bukan kepada kekurangannya. Istri juga diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan suami, bukan kepada kekurangannya. Kita saling melengkapi, bukan saling mengurangi. Tapi kalau sudah istri melihat kepada kekurangan-kekurangan suaminya, maka pernikahannya tidak akan berlangsung lama. Begitu pula suami, yang kalau dia lihat dari istrinya kekurangan-kekurangannya, subhanallah, seharusnya kekurangan ini kau lengkapi, bukan kau besar-besarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafrah mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Enggak boleh itu seorang lelaki yang beriman, seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kalau dia benci dengan beberapa perilaku istrinya, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Buktinya kau datang meminang dia. Cukup keimanan sebagai kelebihan seorang wanita muslimah. Dia beriman kepada Allah. Kalau kita lihat istri kita mungkin tidak pandai memasak, tapi alhamdulillah dia pandai mengaji. Kalau kita lihat istri kita tidak pandai mengaji, alhamdulillah dia pandai bersolek buat suaminya. Alhamdulillah. Lihat kepada kelebihannya. Insya Allah begitu pula seorang istri. Dia melihat suaminya tidak terlalu ganteng, mungkin lebih ganteng suaminya tetangganya. Kadang-kadang kita seperti itu. Rumput tetangga selalu lebih hijau dari rumput sendiri. Maka lihat kepada kelebihan suaminya. Tundukkan pandanganmu, jangan melihat laki-laki lain. Lihat nih pemberian Allah kepadamu.
insya Allah ada kelebihan dia. Kalau dia tidak ganteng, tapi dia mungkin santun berbicara, dia mudah berbagi, alhamdulillah. Baik, sudah 5 menit lagi jemaah. Ada satu pertanyaan, alhamdulillah. Ini akan saya baca satu pertanyaan, setelah itu kita tutup. Karena Anda lihat, ya antum sudah mulai ngantuk, antum juga mulai lapar, dan sama kita semua seperti itu. InsyaAllah kita akan selesaikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita lihat rata-rata para suami laki-laki keras, merasa ia paling benar dan tidak pernah merasa salah. Betul bapak-bapak? Ini ibu-ibu yang kirim. Betul apa salah? Hah? Kok tidak satu kata? Betul apa salah? Salah katanya ibu. Nih, udah salah mereka tetap gak mau ngaku. Itu memang kayak gitu tuh laki. Paling benar dan tidak pernah merasa salah. Bila ada problem dalam keluarga, kita ketahui bahwa yang salah adalah suami. Tapi suami merasa tidak bersalah, tetap merasa benar. Pertanyaannya, apa yang harus atau sikap yang harus dilakukan oleh istri? Apa jemaah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah?" Qulna bala ya Rasulullah. Mau enggak kalian aku kasih tahu siapa sih wanita-wanita yang akan menjadi penghuni surga? Istri-istri kalian. Kata sahabat ini, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, kullu wadudin waludin idza usi'a ilaiha au ghadiba zawjaha. Nih, wanita yang bakal menjadi penghuni surga adalah wanita yang kalau disakiti atau suaminya marah sama dia. Disakitin berarti yang salah siapa? Suaminya. Atau suaminya marah atau dia yang marah. Maka wanita ini akan datang kepada suaminya. Dia meletakkan tangannya di tangan suaminya. Hadhihi yadi fi yadi. La adzuqu ghamdan atau la adzuqu bi ghamdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau suaminya marah, memang suaminya kayak gitu. Mau diapain? Ya kita bisa memperbaiki suami dengan cara kita datang ke suami. Kalau suami merasa dia benar, alhamdulillah katakan, bang maaf kalau aku yang salah. Tapi katakan kepada suami, bang nggak ada lelaki yang lebih aku cintai lebih daripada abang. Selesai urusan. Tapi kalau antum ente yang salah, bukan ente yang salah, ribut, piring pecah. Kita yang bikin masalah. Udah tahu suaminya kayak gitu, ya alhamdulillah bagaimana suaminya dielus-elus, insyaallah. Datang ketika suaminya marah, bang, kalau aku yang salah, aku mohon ampun kepada Allah. Dan aku memohon kepada engkau agar memaafkan aku, bang. Aku tidak akan bisa memejamkan mata sebelum engkau ridho kepada aku. Masya Allah. Jangan suami tambah GR, oh gitu Ustaz ya. Bukan, kita ini para suami diperintahkan berbuat baik tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Bukan kepada anak buahnya, bukan kepada sohib-sohibnya, tapi kepada istri. Karena orang bisa baik, ana nih bisa baik di depan mimbar. Karena ketemu antum berapa lama? Sejam 2 jam selesai. Yang tahu dengan tabiat ana, yang tahu dengan karakter ana siapa? Istri ana. Maka kalau berbuat baik di depan orang itu pura-pura. Tapi kalau berbuat baik di depan istri, itu adalah kebenaran. Karena kita tidak pura-pura. Nggak ada yang melihat kita ketika kita memanggil istri kita dengan ucapan yang indah. Maka yang terbaik di antara kalian yang paling baik kepada istrinya. Tapi ibu-ibu, jangan pernah membantah suami. Kalau suami mengatakan, kau yang salah, katakan, iya aku yang salah, minta maaf. Tapi kalau ibu bela diri, yang ada berantem. Mau berantem terus. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan." Aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi orang yang meninggalkan pertikaian, meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Ibu merasa benar, oke.
Tapi cara memperbaiki suami itu dengan cara kita merasa salah. Bang, aku minta maaf bang, kalau apa yang salah, tolong abang perbaiki aku. Para jemaah, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar yang disampaikan itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.